Jadi kalau bicara rata-rata pengiriman Tripang dari Sumenep ke Surabaya rata-rata itu tiap minggu apa tiap setengah bulan atau tiap berapa? Ada musimnya juga kan, nggak tiap minggu, nggak tiap bulan, tiap musim. Dan musim itu mulai dari Lebaran. Setelah Lebaran 1 minggu setelah Lebaran itu nelayan pada berangkat semua ke laut. Jadi setengah bulan lagi atau 2 minggu lagi itu mereka udah mulai datang. Jadi kalau per bulan itu mungkin sekitar, kalau datangnya bareng bisa 500 kilo sampai 1 ton. Kalau datangnya bareng Per 1 bulan. per 1 bulan kurang lebih segitu. Tapi nggak musiman ya? Oh bulan berapa enggak? Nelayan tetap cari terus. Musimnya itu disebabkan karena cuaca, angin. Karena angin. Jadi kalau angin mereka nggak melaut. Jadi untung juga ya ada angin ya. Untung ada angin. Kalau enggak kan ya jadi habis punah Iya, Tripang iya. di Sumenep itu kan. Iya. Jadi Tuhan memang paham kan. Dikasih angin biar nggak ada yang melaut. Ya, minimal Istirahat. berkembang biak dulu kan beberapa bulan, kalau enggak kan habis. Iya. Cuman kalau lagi angin Tunggara, mereka nggak nyelam ke Keramian, nyelamnya ke daerah Probolinggo. Probolinggo juga ada Tripang. Probolinggo juga ada Tripang Gondrong. Daerah sana. Tapi nggak sebanyak di Keramian, lebih banyak di Keramian masa ini. Ya dari nama aja kan rame kan. Potensinya juga rame kan. Iya. Itu ekspor ya. Ekspor. Pasar dalam negeri nggak ada kayak susah kalau pasar dalam negeri. Semuanya diekspor, rata-rata diekspor. Untuk apa katanya? Bahan baku obat, kosmetik, dan restoran juga. Kamu pernah makan satu Tripang ya, dimasak? Pernah tapi nggak dimasak. Udah masak, direbus. Cuma direbus aja, rebus 2 kali. Rasanya asin karena nggak diproses kan, nggak dikasih resep masakan ini tuh enggak. Cuma direbus biasa kayak telur, bisa dimakan. Kalau di di Jawa Timur misalnya, di mana rumah makan yang menyediakan menu itu? Nah, di Jawa Timur sejauh ini saya melihatnya Nggak ada. nggak ada, Karena mahal ya. mahal. Cuman yang mulai buka sekarang di Sumenep ada kan? Sumenep di lingkar timur, sebelah baratnya terminal. Itu ruang makan baru, di sana akan menyediakan menu Tripang juga. Akan menyediakan. Sekarang sudah mulai menyediakan sepertinya. Lobster juga dia sediakan. Itu pun Tripangnya Tripang yang Murah. ya. Nah itulah ya budaya kita kan masih begitu ya, karena ini kan juga bicara ekonomi. Jadi sama kita rata-rata kan konsumsinya adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi. Inilah tanda-tanda atau ciri daripada masyarakat yang masih belum secara ekonomi belum mapan. Nah termasuk yang di Lombok, dan itu juga ekspor ternyata itu memang kualitas A. Nah, jadi yang beredar dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar Yang itu PSS. bukan. Oh ya, berarti kan ya wis lah, sana yang makan enak, nutrisinya terjaga, otaknya cerdas, kita terbodoh. Loh kan, gitu logikanya kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau mau pinter, ya harusnya kan ya konsumsi masyarakatnya bagus, nutrisinya terjamin kan gitu. Iya. Nah, ya tingkat pengetahuannya itu menjadi cerdas. Ya, tapi lagi-lagi karena sudah dibenturkan dengan ekonomi, Harus mau nggak mau, jadi yang mahal kita jual dong kan gitu. Iya. Yang murah-murah, yang agak jelek-jelek, kualitasnya nggak bagus ya kita makan. Iya. Termasuk kan kamu juga. Berapa? Jadi dimaksudkan dengan bos Tripang
berapa kali sih konsumsi tripang? Ternyata kan belum. Belum. Cuma pernah makan yang rasain. Pernah nyicipin sedikit aja. Ada resepnya banyak sekali tuh. Salah satunya untuk Perkasaan. betul. Kalau saya kan tahu tripang itu ya 2006 baru kuliah dulu. Untuk apa? Oh banyak gunanya tripang. Kosmetik lebih kalau di luar itu obat perkasaan. Iya. Ada Baik. seperti itu. Ternyata sebenarnya itu kaya. Kalau dari cerita nelayan, mereka di penyelaman, di proses penangkapan tripang. Selama itu mereka makan tripang kan. Pulang ke rumah itu selama 15 hari katanya nggak pernah apa ya. Selama 15 hari itu bergairah terus, gairah seksual bergairah terus selama 15 hari. Nggak pernah capek-capek. Rata-rata kalau yang dijual itu yang size berapa? Size 7 cm ke atas. Sampai yang DS juga sih, sampai yang kecil-kecil, yang paling kecil pun jangan. Kecuali yang hancur yang udah jadi bubur itu nggak diambil. Jangan-jangan itu nanti yang mau dijual di Sunda. Yang sudah hancur-hancur itu kan. Nggak jenis tripang lain ya kalau itu ya. Kalau yang di Semeru. Kalau nggak salah tripang bola-bola yang di Semeru itu nanti sama varian. Jenis tripang yang akan dijual. Rumput laut ekspor, tripang ekspor, lobster tapi nggak boleh katanya sudah ekspor. Nggak boleh yang benur yang nggak boleh. Kalau yang besar boleh. Yang benur itu yang masih kecil-kecil, yang masih bening itu benur. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Atau yang besar sekalian tapi ada telurnya itu nggak boleh juga. Nggak boleh Ditambahkan itu ya. Jadi saya juga lebih sepakat nih tripang nih harus ada size-nya untuk menghadapi kepunahan itu, menjaga kepunahan. Betul, saya kan juga berharap sama seperti itu. Jadi misalnya, oh size sekian nih, kenapa? Ini udah masuk kategori dewasa atau tua. Jadi kalau yang kecil-kecil ya supaya nggak diambil. Nah ini tetap berkembang biak. Bagusnya sih begitu kan. Andai kata ada aturan dari pemerintah. Kemarin sempat saya coba komunikasi sama wakil bupati ini ya Pak. Dia juga sempat minta tripang gamat ke saya. Cuman saya follow up lagi udah nggak ada respon. Di depan publik bahwa begitu antusias menyambut. Tapi setelah di follow up lagi udah nggak ada komunikasi lagi. Jadi ya kali aja masih dicari investor kan. Mungkin iya. Saya sih mengembangkan ekonomi masyarakat Sunda kan. Bisa aja. Kayak pemberdayaan nelayan kan sebenarnya butuh kan. Penyelam yang profesional itu seperti apa untuk menghindari kram, itu yang sering terjadi. Bahkan ada yang sampai meninggal penyelam. Ada yang sampai meninggal. Karena Peralatan lengkap ya kalau cari tripang itu. peralatan lengkap. Cuman teknik menyelamnya mereka kadang nggak punya. Jadi asal nyelam aja. Kayak teknik dasar aja sebelum nyelam kan, sebelum renang kita pemanasan seluruh badan kita. Ya sebenarnya bukan nggak tahu teknik mungkin. Ya keburu untuk nangkap. Akhirnya langsung nyemplung gitu. Kalau masih pemanasan ini tripangnya keburu kabur, nggak dapat duit kan gitu. Nah kalau udah duit itu kan sudah repot kita untuk memberikan pemahaman. Padahal ya aslinya nyawa lebih berharga daripada uang. Tapi kadang karena uang orang jadi lupa bahwa itu membahayakan nyawanya. Saya sebenarnya udah sempat berikan penyuluhan sama beberapa nelayan untuk menghindari kram itu. Hanya saja karena saya bukan penyelam, mereka nggak percaya sama saya. Karena saya bukan orang yang profesional di bidang itu, mereka nggak percaya. Jadi andai kata yang memberikan penyuluhan dan pelatihan itu dari TNI Angkatan Laut misalkan, mereka bisa langsung percaya. Karena memang itu bagian dia, TNI Angkatan Laut. Atau paling tidak minimal tentara lah, sekalipun tidak angkatan laut. Atau Polairut juga bisa. Atau Polairut.